Kenapa? Gini ceritanya nih. Kan ini sama dokter kemarin kan dia disuruh nginep di rumah sakit ya. Ya pergi kontrol niatnya, katanya disuruh nginep karena memang lagi lemah fisiknya di hari itu. Dokter bilangnya begini, kalau mau cepat ditangani sampai bulan 8 ini disuruh SG di luar dulu, udah ditunjuk dokter yang tempat dia mau SG itu ada kertasnya, tapi bayar sekitar 3.000-an. Oke. Kemudian dikasih izin kertas itu, mau diminta pinjam uangnya, Ejen bilang nggak ada uang yang bisa saya pinjamkan. Ya nggak bisa ngomong kayak gitu, itu tanggung jawab dia lah. Oke. Ngapain? Terus siapa? Terus Terus ini mau tanggung jawab ya. Kalau memang majikannya ini mau tanggung jawab, dari dulu kan majikannya sudah koordinasi sama pihak dokter bilang harus pergi SG dulu biar tahu posisi jalannya itu dia cepat ambil tindakan. Nggak harus baik-baik nunggu sampai bulan 10 gitu karena dia tiba-tiba drop anaknya gitu. Oke, tak kasih uangku. Udah, sebentar. Butuh uang berapa? Terus majikannya itu kan nggak ada tindakan untuk dia mau ngasih pinjaman uang. Mungkin kalau dia nggak mau ngasih secara pribadinya kan pinjamkan uang dulu 3.000 ke DSG cepat ditangani. Kalau memang dia masih mau pekerjaan sampai pindah kontrak kan gitu, semakin cepat ditangani kan semakin cepat sehat. Majikannya itu nggak mau ngeluarin uang yang 3.000-an itu untuk dia pergi SG ke dokter yang disetujui sama dari pihak rumah sakit. Sampai sekarang pun ditundanya sampai sekarang harus baik-baik sampai bulan 10 baru ada tindakan operasi. Malam ini kata majikannya itu pulang dari Jepang dan agennya itu nanya dia, kamu nggak kerja? Nah, tahu dia yang masuk ke rumah sakit dia ditanya kok kerja gitu. Gila itu agennya juga, ngapain coba lihat kemarin aja masuk WC ada orang mau jatuh kok nggak jelas. Oke, sebentar. Tak teleponkan Bapak BPM 2 TKI ya. Nggak boleh itu. Oke, tak teleponkan Bapak BPM 2 TKI ya. Tuntut aja itu. Kamu jangan, pokoknya Yali, kamu jangan sampai kamu ke sana lihat aja. Nanti aku marah. Kamu jangan kayak gitu. Nggak bisa aku gitu aja udah. Orang saksinya kita berdua kemarin aja sempoyongan di WC itu. Nggak bisa, jangan. Biarin dia mau ngeluarin kamu itu lebih baik kita naikin langsung kasus lo. Dia harus tanggung jawab itu. Ini kan kecelakaan kerja 6 tahun bukan main-main loh. Sebentar, boleh nggak saya ngomong? Iya nggak apa-apa, gua ngomong aja sih. Aku greget sama agennya itu. Jangan marah, ntar energi negatif kita keluar semua. Sekarang gini, sebentar, saya telepon BPM 2 TKI ya. Tunggu, saya konferen. Jadi kalian tetap ngobrol di dalam situ. Saya akan telepon Bapak 2 BPM TKI, Pak Beni, bagaimana Pak Beni bisa menanganinya. Dan kalian kalau ngomong satu-satu ya ntar ya. Tak telepon sekarang dulu ya. Ini aku tak dengerin aja lah. Sebentar. Kalian tak matiin dulu, kalian ngobrol aja dulu, tak matiin, tak telepon Bapak dulu. Oke. Jadi saya sendiri jadi bingung ini. Ini ada anak sakit seperti apa dan bagaimana. Jadi saya akan telepon. Halo. Ya, Mbak Yuni. Halo Bapak, minta bantuan banget karena urgent banget Bapak. Ini ada anak sakit parah dan majikan sama di Hong Kong Bapak. Di mana? Hongkong. Di Hongkong. Ya? PMI maksudnya. Iya betul. Kalau Bapak tidak keberatan, ini saya sambungkan langsung karena sekali lagi karena Bapak sekarang ada di samping saya, jadi saya enak. Saya matiin dulu terus saya sambungkan ya Bapak ya, sebentar ya. Oke. Oke, tunggu ya Pak Beni, mau saya gabungkan. Kalian jangan itu dulu ya, jangan rame dulu. Satu-satu kalau ngomong ya. Ceritakan apa yang terjadi sama Bapak. Jadi dulu itu pernah disuruh pulang Indonesia atau apa, itu ceritakan semua sama Bapak. Halo Bapak. Halo. Ya, halo Pak. Gimana Mbak? Ya, halo Pak. Ya, gini. Ini teman kita di sini sesama PMI kan ada sakit
Lama dia ikut majikannya ini 6 tahun. Dia mulai sakit ada mungkin sudah 3-4 tahun yang lalu sudah mulai ngerasain sakit masih ringan. Tapi yang kelihatan penyakitnya sekarang sudah 3-4 bulan ini sudah diponis sama dokter ada batu ginjal, dan itu dalam posisi dia masih dipegang sama majikan resminya kan. Majikan resminya kemarin sebelum itu majikannya ini nyuruh dia untuk pulang cuti dalam keadaan dia pakai kantong kencing, karena dari dokter itu dipasangin selang karena dia posisi sudah nggak bisa keluar cairan kalau dari atas. Dia udah nggak bisa jalan, udah nggak mau jalan, tapi majikan tetap beliin dia tiket, padahal dia udah ngomong bisa di cancel nggak, saya nggak belum bisa pulang cuti. Tapi majikannya nggak mau tahu, kamu kalau terbang ini tiketmu hangus, saya nggak mau tahu. Sedang di situ dia nggak punya uang sepeser pun di hari itu, untuk pergi ke bandara pun tidak ada ongkos. Dari rumah sakit sebelumnya aja saya yang jemput dia, majikannya nggak ada yang jemput, sampai jam 11 malam saya pakai taksi jemput dia dari rumah sakit karena dipaksa terbang hari itu, besoknya harus terbang ke Indonesia. Terus kita minta tolong, gimana? Akhirnya saya yang mengantar dia minta tolong ke Miss Yuni untuk minta ongkos, siapa tahu bisa bantu berapa untuk ongkos ke bandara. Ternyata nyampe rumahnya kantornya Miss Yuni udah nggak kuat, demam tinggi, Miss Yuni langsung telepon ambulan dibawa ke rumah sakit. Saya jadi taksi ikut ke rumah sakit di ambulan. Sekarang agentnya itu karena sudah dia dari awal sudah dikasih tahu dari pertama dia sakit, tapi agent seolah-olah nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah dikabari, itu bohong. Saya jadi saksi, Yuli selalu ngabarin kalau dia udah masuk rumah sakit apa teman kita ini, cuman agent itu ngelak aja, nggak pernah dikabarin gitu, tetap karena dia nggak pernah ngasih tahu apa-apa. Agentnya ini sudah dipanggil sama pihak KJRI, terus sudah mulai mau ngurusin Yuli sampai dia nganterin ke rumah sakit. Kemarin kontrol disuruh nginep lagi sama pihak rumah sakit karena kondisinya lemah. Dia karena kondisinya ini tiba-tiba lemah, kadang enak sebentar, lemah, namanya juga belum operasi kan, batu ginjalnya udah besar sekali, udah bengkak soalnya, udah parah gitu katanya dokter. Nah, dari pihak dokter di rumah sakit bilangnya begini, dari majikannya pernah koordinasi pihak dokter disuruh pergi USG ke dokter yang ditunjuk di luar rumah sakit itu dengan biaya $3.000 Hong Kong. Tapi majikannya nggak ada inisiatif mau ngasih uang atau apa untuk pergi USG, tetap diambil tindakan untuk operasi. Karena kalau menunggu sampai bulan 10 kan karena kondisinya udah drop kayak gini, sering drop, takutnya kenapa-napa, makanya bisa dimajuin bulan 8 operasinya, asal USG dulu biar tahu posisi batu ginjalnya itu, besok ambil tindakan katanya dokter. Nah tadi dia ngomong sama agent minta pinjaman 3.000 karena majikannya posisi liburan ke Jepang belum pulang, agentnya nggak mau minjemin uang. Terus janganlah harapin majikan pasti nggak akan bakal ngasih pinjaman. Kemarin aja dia minta gajinya setengah bulan aja, dia nggak dikasih untuk ongkosnya ke airport, nggak ada dikasih sama majikan. Nah sekarang posisinya dia sekarang malam ini majikannya mau pulang dari Jepang, besok dia disuruh pulang ke rumah majikannya, kamu bisa kerja nggak? Majikan lu besok pulang. Itu pihak agent ngomong seperti itu, mempertanyakan dia. Sedang saya jadi saksi sama teman dia hari Minggu kemarin, dia masih lemah, udah belum kuat ngapain, gimana mau kerja dengan posisi kami kayak begitu, itu loh Pak. Bagaimana solusinya Pak? Oke, jadi yang bersangkutan masih di rumah sakit sekarang? Baru tadi dijemput sama agentnya, udah di boarding sekarang, boarding house. Maksudnya sudah di boarding itu sudah apa? Boarding itu? Sudah dijemput sama agent karena dari pihak dokter sudah boleh pulang, sudah lepas infus, sudah ini udah agak ada tenaga. Berarti yang kita khawatirkan dia langsung dipekerjakan gitu ya? Iya, karena agentnya sudah mempertanyakan itu, majikanmu malam ini pulang, kamu bisa nggak kerja? Kamu pulang ke rumah majikanmu besok, gitu. Padahal dia masih butuh waktu istirahat gitu ya?
butuh banget karena kemarin saya sempat minta tolong sama pihak dokter di rumah sakit waktu dibawa ke ambulan itu. Rumah sakit berbeda lagi nih Pak ya, bukan rumah sakit tempat yang operasi. Saya mintain hari cuti mungkin 2 minggu kayak berapa untuk dia istirahat. Dari pihak rumah sakit tidak bisa mengeluarkan hari cuti itu, cuma 1 hari aja dikasih. Jadinya yang memberangkatkan ingat nggak? Perusahaan Indonesia yang memberangkatkan, perusahaan Indonesia yang memberangkatkan tahu nggak? oh, PT-mu Bolo. Surabaya ya? Ya, Jenggolo itu Bolo. Malang. Mitra strategi sukses Jenggolo Malang. Iya. Nah, waktu berangkat tahun berapa Mbak Yuli? Tahun berapa berangkatnya? Tahun orang ingat tahun 2017 ya. Oke, 2017 berarti 5 tahun lalu. Nah, Mbak masih tetap di pemberi kerja yang sama atau udah pindah? Pindah pertama majikannya orang Indonesia. Lalu intermediate terus ke sini majikan ini. Oke. Nah, biasanya kalau sudah pindah majikan, saya sih lebih nyaman pemberi kerja ya. Kita harus terbiasa menyebut pemberi kerja, jangan majikan ya. Nah, kalau sudah pindah pemberi kerja, itu biasanya P3MI atau agensi di Indonesia itu sudah lepas tanggung jawab. Karena inisiatif pindah ke pemberi kerja kan inisiatif kita ya, gitu ya. Nah, ini satu-satu saya urai. Nah, artinya kita sulit meminta pertanggungjawaban si pengirim dulu, gitu. Oke, satu persoalan tuh kita tinggalin ya. Nah, sekarang untuk agensi di sana, itu sebetulnya bisa didesak untuk bertanggung jawab. Termasuk tadi kita desak untuk minta misalnya diberikan hak cuti, tidak bekerja. Nah, itu menjadi tanggung jawab perwakilan. Jadi undang-undang itu sudah membagi habis masalah-masalah pekerja migran di luar negeri selama WNI. Jadi bukan hanya pekerja migran ya, WNI di luar negeri, apakah pekerja migran ataukah pelajar atau mahasiswa, itu menjadi tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia. Nah, BP2MI itu sifatnya hanya supporting. Itu misalnya kalau mereka nanya ini siapa, berangkat kapan, nah itu jika diperlukan kita memberi informasi lah, koordinasi ya. Itu penanganannya, apakah penanganan masalah hukum, masalah pemulangan, masalah jenazah, orang sakit, itu semua menjadi tanggung jawab perwakilan. Walaupun dalam beberapa case sih ya, pelayanan perwakilan ini sering juga ya tidak sesuai yang diharapkan oleh para pekerja kita kan di luar negeri ya. Betul. Itu ada yang lambat responnya, tidak serius mengurus PMI, bahkan tidak berani untuk menekan agensi di sana kan gitu ya, itu macam-macam lah, kompleks. Okay. Nah sekarang menjadi sulit BP2PMI directly untuk bicara dengan agensi, tidak mungkin. Nah yang mungkin adalah perwakilan. Berarti yang kami lakukan adalah Mbak Yuli kirim ke saya nomor paspornya, fotokopinya ya. Sekarang di mana, posisi terakhir, sedikit kronologis dicatat aja, sedikit kronologis Mbak Yuli boleh, sedikit kronologis yang disampaikan tadi itu di WA. Nah saya akan kontak nanti konjen Hongkongnya. Ya. Ya. Nah saya kontak konjen Hongkong untuk melakukan langkah-langkah bagaimana yang diharapkan oleh Mbak Yuli. Gitu. Tapi datanya tolong kirim fotokopi paspor ya, kemudian sedikit catatan kronologis ya yang tadi disampaikan tuh sama Mbak Yuni, sampai dicatat aja lah, dipendek aja itu ya. Mbak Yuli, sebentar Bapak. Jadi Mbak Yuli, Bapak itu butuh informasi lengkap karena Bapak itu nggak bisa langsung connect sama agensi. Jadi Bapak akan menyuruh konjen untuk melakukan pengecekan lagi. Padahal kemarin kan konjen sudah memanggil, tapi pada akhirnya tetap memaksakan sampean untuk bekerja, dan berarti agennya itu tidak bisa berkomunikasi dengan majikan dengan baik. Karena itu yang dibutuhkan Bapak sekarang adalah KTP Hongkong, visa,
kontrak kerja dan paspor kirimkan ke Bapak. Terus tadi yang terjadi sakit tanggal berapa apa dijelaskan sama Bapak. Terus kemarin masuk, kemarin datang ke studio saya. Dan terakhir keinginan Mbak Yuni apa? Misalnya karena dalam keadaan masih sakit, ya perlu recovery, maka minta agar bisa diberikan waktu 2 minggu atau 1 minggu untuk tidak bekerja kan gitu. Nah, mungkin saja mudah-mudahan ya dengan directly kami ngomong dengan konjennya ya bisa lain sikap perwakilan kita gitu, Mbak. Siap, itu yang kami butuhkan, Bapak. Ya. Oke, jadi saya update nanti setelah kami terima data-data, kami sampaikan apa hasil komunikasi kami dengan pihak keluarga, pasti kami sampaikan. Bagi BP2MI tidak ada hal yang kami tidak terbuka, karena kalau kami tertutup berarti ada sesuatu yang kami sembunyikan. Kalau kami tertutup ya berarti kami menghalangi hak publik untuk mendapatkan informasi, dan itu nggak boleh dilakukan di era sekarang. Oke. Hasil dengan konjen nanti akan kami sampaikan. Oke, bagus Bapak. Jadi terima kasih. Saya akan ajari mereka untuk update. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mbak Yuli semua salam sehat selalu. Terima kasih Bapak. Oke, bye bye. Terima kasih. Salam merah putih. Salam merah putih. Oke, bye bye. Oke, jadi sudah paham ya sayang ya? Iya. Jadi gimana sih? Kalau menurut Tina ya, soalnya Yuli ini kan selama dia belum bisa ambil tindakan operasi, kayaknya dia nggak bisa untuk bekerja gitu loh. Jadi kenapa kalian butuh uang 3.000 tidak minta sama saya? Itu kapan mintanya? enggak, gini maksudnya, kan katanya di sini kan nggak boleh melangkahi agent. Iya, makanya sudah. Agent kan nggak nyanggupi nih. Kan bisa pinjam sama saya. Iya, itu barusan tak omongin nih, belum lama sama Yuli. Terus? Sekarang udah jelas, agentnya nggak bisa ngebantu. Kita minta tolong pinjam di sini. Nanti di sini gimana caranya kita mendapat gaji dari majikanmu, itu kasih di sini balik uangnya. Aku ngomong gitu sama Yuli tadi. Enggak, aku ngomongin. Gini, boleh aku ngomong nggak? Boleh, silakan. Aku boleh ngomong nggak? Silakan. Kenapa Miss saya bilang, kenapa saya nggak ngizinin ke setiap orang gitu, meminta kayak gitu kan? Maksud saya, pertanyaan saya itu gini, mana tanggung jawab agentnya gitu loh, paham nggak? Oke, karena satu hal. Kita nggak mau ngerepotin orang lagi gitu loh. Satu hal. Saya ngeliat sendiri. Oke, satu hal. Agentnya tuh nggak ada yang dia tidak memprioritaskan anak buahnya gitu loh, dan aku juga ke situ nggak ada ya pihak agensinya nggak ada gitu loh, dia sempoyongan juga mulai gitu loh. Terus tiba-tiba nyuruh balik ke majikan, hey dia itu lo berdiri aja nggak kuat, terus hatimu di mana gitu loh. Oke. Saya sebagai teman kan nggak terima gitu, terus sekarang dia dengan entengnya balik suruh kerja, terus dia dimintain pertolongan nggak ada lah. Terus kamu gunain orang kantor di mana gitu loh. Agent tanya kamu bisa kerja enggak gitu kan, tadi ditanyain aku, Miss kamu bisa kerja enggak gitu, soalnya majikanmu ntar malam pulang gitu. Terus kamu jawab apa sayang? Terus kamu jawab apa? Kan agent kan tahu sendiri gitu kan ya, kalau kerja ya mungkin kalau pelan-pelan bisa, terus bawa ini lo kantong, terus apa kan tangan satu aku harus bawa kantong gitu kan ya, tangan satu kiri ya bisa kerja, tapi nggak seperti kayak dulu gitu kan. Terus kan agent tahu sendiri gitu, kalau iya kamu berjalan aja kamu nggak bisa gitu kan, ngomong iya aku jalan aja sempoyongan kayak gini gimana gitu. Oh gitu ya. Terus gimana ini somionya ini, kamu ada nggak teman bayar ada nggak uang kamu 3.000 buat itu di luar katanya. Ini juga aku nggak tahu tempatnya gimana, kan di situ udah ada keterangan ya kan, dokter mana kan udah ada di situ keterangannya di suratnya yang dikasih dokter tadi. Iya makanya ini bayar di luar 3.000-an, ada nggak uangmu gitu. Kalau bisa nggak agent kantor minjemin dulu gitu. Tadi kemarin loh kantor minjemin terus gitu kan, udah nggak ada uang gitu. Begitu ya tadi. Maksudnya aku pinjam dulu, nanti kalau aku udah ada gaji, mulai dari gaji dari majikan itu nanti kita ganti kayak gitu kan.
Terus Ada kursi dia nggak? bilang udah nggak ada uang. Gimana kalau kamu nunggu Di bulan sana, 10 duduk di sana. aja kamu Ada operasi kamera. gitu. Ah. Karena kan ada 2 pilihan ini. Gitu. Oke, sebentar aku nanya nih. Kamu butuh uang 3.000 buat operasi. Kan saya sudah bilang tadi, aku bisa pinjemin uang nih. Karena aku sendiri nih ada uang dari donatur ada 4.000-an lebih. Kamu bisa pakai dulu. Seandainya agent mau balikin, ya kita balikin. Kalau dia tidak mau membayar, ya udah ini uangnya seluruh TKW Hongkong buat kamu untuk melakukan operasi. Tapi saya juga akan meminta pertanggungjawaban dari agent juga. Apakah benar kita yang harus bayar? Paham nggak maksud saya? Kalau sama kan berarti seperti saya bilang sama Miss, itu sama Miss, begini ya Miss, dari dulu kan kalau dari dulu baru masuk rumah sakit divonis pakai ginjal, terus dokternya bolak-balik ke dokter, terus dokternya sudah nyaranin sama majikan kalau somionya di luar biar ini cicinya cepat ditanganin, dia operasi gitu kan. Tapi majikan aku bayar segitu, dia katanya Cengfu tuh nggak ngasih kamu segitu, bayar langsung keluar. Kenapa kamu nggak? Terus dia marah-marah kan ke rumah sakit, kenapa nggak tunggu gitu. Terus aku bilang sama itu, oh ya udah nggak apa-apa di sini aja Baitoy gitu kan, tapi lama gitu, kamu harus nunggu lama gitu, dokternya bilang. Oke Yul, sebentar, saya cut. Karena aku tidak ingin kamu masih sakit kayak gitu, kamu pikirannya terlalu jauh. Kamu butuh uang berapa? Aku kasih 4.000 sekarang. Katanya 3.000 buat somio itu. Aku kasih 4.000. Oke, aku kasih 4.000. Sekarang lakukan somio. Sekarang lakukan. Kapan kamu butuh uangnya? Ini sekarang kamu boleh ambil kapanpun. Nyuruh orang. Enggak, gini Miss, kalau dia nggak bisa jalan sendiri. Bukan, nyuruh siapa? Ya. kamu bisa keluar nggak Mir itu? Bukan rumah sakit mana? Aku yang akan bayarin. Aku yang akan datang, aku yang akan bayarin. Aku bisa minggu. Aku ada waktu. Kamu bisa sendiri nggak kapan dia? Kalian bareng Miss di mana? Ke tempatnya dia. Hari Minggu nggak bisa sayang, aku harus ke Makau sayang. Aku hari Minggu harus ke Makau. Besok maksudnya. Besok ini Miss. Besok bisa. Jam berapa? Ya, besok bareng sama aku ya Miss ya. Jam berapa? Kemana? Rumah sakit mana? Ya ada kertas yang ditunjuk sama pihak rumah sakit itu untuk dokter yang untuk dia lakukan ini, yang apa namanya untuk scan ini. Oke. Coba ditelepon dulu sama Miss aja itu pihak rumah sakitnya biar jelas, terus nanti kan sama dia Enggak, dia ada kertas khusus. Ada kertas tadi di agent, tepatnya di agent tadi dibawa sama agent. Ah? Terus kamu kenapa nggak ada? sama agent. Iya, agent tadi minta. Terus tadi malam tadi pagi kan agent udah ngomong sama dokternya, dijelasin penyakitnya seperti ini. Agentnya kan udah tahu gitu. Terus kertasnya tadi itu diminta dulu mau dilihat sama agent gitu, terus tak kasih semuanya ini surat-suratnya. Kalau nanti kamu ada uang gitu buat somio itu nanti tak kembaliin katanya ya. Nanti kalau ini aku tak telepon lo agent biar suruh kembaliin surat-suratnya itu besok. Saya pergi ke somio gitu. Oke, kamu di mana posisinya? Kamu di mana? Di Mongkok. Di Mongkok. Oke, besok jam berapa nih? Besok aku selesaiin dulu, aku diajak sama majikanku, terus besok tak kabarin Miss biar bareng ke sana. Jam berapa sayang kira-kira? Bisa diperkirakan agak siang ya Miss ya, sekitar jam 1-an. Oke, setelah makan siang. Oke, berarti besok nih aku dari kantorku langsung kita ketemuan di Mongkok gitu ya? Oke, langsung ketemuan di Mongkok, terus ntar tak bawain uangnya sekalian untuk ke dokter. Jadi saya tidak tahu uangnya itu akan dikembalikan atau enggak, tapi itu adalah uangnya umum. Kalau sampai agentnya atau majikannya nggak balikin, kita laporin juga. Terus harus itu minta tanggung jawab itu. Terus gimana Miss? Aku harus bilang sama agentku, aku dikasih sama Miss, pinjam sama Miss Yuni atau gimana? Ya, Iya. Ngomong aja. Ngomong, jangan bilang temen sama Miss Yuni aja. Jangan ada yang ngomong aja pada. Biarin lu biar dia tahu. Ya udah, aku akan dibayarin sama Miss Yuni dulu. Betul. Gitu. Dikasih pinjam sama Miss Yuni, dikasih pinjaman, sementara aku ada
ada uang untuk ganti biar aku cepat ditangani gitu loh. Iya. Karena iya, kita kalau memang bulan 8 ini kamu langsung bisa dioperasi ya syukur, kamu bisa cepat sehat, kamu finish kontrakmu di majikan, sekali majikan baru kan. Betul. Udah yuk, finishin aja lah, nggak usah di situ. Kan gitu. Betul. Terus Yuli, habis ini nih kamu cepet-cepet kirim semuanya itu di Pak Bedi. Kalau enggak kamu kirimin ke saya kronologinya, terus biar mereka nembusin. Sekarang lakukan itu Yul. Kalau kamu nggak bisa ngetik, temennya itu yang ngetik aja dikirimin ke saya, terus paspor sama KTP sama kontrak kerja kasihkan ke aku. Oke? Paham ya? Paspor ya, paspor ada. Paspor, visa, kontrak kerja, terus KTP Hong Kong, terus kronologinya. Kamu mulai sakit kapan, terus kamu datang ke tempatnya Miss Yuni yang panggil 99 itu kapan. Terus habis itu masuk rumah sakit lagi, dimintain uang nggak ada, terus sekarang sama Miss Yuni dipinjemin uang, itu semuanya kamu catat, terus kirimkan ke saya. Setingkat mungkin itu kamu tulis di situ. Secepatnya ya Yul. Ya, Ini nanti ditulisin sama kamu aja, Vin. Iya, Vin, kamu yang nulis aja Vin. Ntar Yuli yang itu kirim. Soalnya Yalik itu diajak ngomong nggak begitu. Ini dia nanti kebanyakan lupa, tahu sendiri kemarin aja kayak gitu. Ya wes, aku tunggu ya, aku butuh semuanya ya sekarang ya, secepatnya ya. Iya. Oke, thank you. Foto Yulia, makasih banyak nih. Oke sayang, oke, thank you, bye bye. Oke buat teman-teman, ini yang updatean terbaru yang penyakit ginjal kemarin. Jadi teman-teman, saya minta izinnya, saya ambil uangnya ini 3.000 untuk membantu si Yuli yang ada di rumah sakit, dan saya akan mencoba yang terbaik. Seperti yang saya katakan bahwa uang-uang ini bukan uang donasi, tapi uang keikhlasan kalian, naruh sendiri, saya tidak pernah minta, dan ini bisa berguna buat orang lain. Jika agennya mengembalikan, maka saya akan kembalikan lagi. Jika agennya tidak mengembalikan, atau majikannya ya, bukan agennya, maka kita akan lihat seperti apa. Dan buat teman-teman, selalu berdoa yang terbaik, karena apes tidak ada dalam kalender. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih, bye bye. Kenapa Mbak?